Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Mari kita lanjutkan cerita dari Bai Xiaochun. Kemarin Bai Xiaochun telah memasuki part 57. Di part tersebut Bai Xiaochun berada dalam lingkungan untuk memperebutkan buah anggrek Raja Hantu. Di sana Bai Xiaochun seorang diri melawan beberapa kelompok dipimpin oleh seorang tuan muda. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menonton. Gaspol bang. Tingkat keempat dari Kodeks Kematian, Tulang Kematian, memiliki sihir rahasia yang dikenal sebagai Fist Kaisar Kematian, dan ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun menggunakannya. Ketika dia melakukannya, auranya, darah dan dagingnya, dan bahkan jiwa dan kekuatan hidupnya, tampaknya mengecil hingga ke tingkat tertinggi. Suara retak bisa terdengar dari tulangnya saat fondasi dari serangan tinju yang mengguncang-guncang dan menghiasi bumi telah disiapkan. Dalam beberapa saat, Bai Xiaochun berdenyut dengan kekuatan ledakan. Kekuatan itu segera berubah menjadi prahara liar yang menjalari dirinya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga, jika tulangnya tidak dijiwai dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu akan menghancurkannya dari keberadaan. Kerangkanya adalah fondasi dari semua itu. Kekuatan daging dan darahnya dikompresi dengan gila, sampai akhirnya, itu meledak melalui kulitnya. Ini adalah momen krusial, dan aspek unik dari kepalan kaisar yang tak mati. Dalam keadaan normal, kekuatan itu akan meletus dari kulitnya dengan cara yang eksplosif dan menghilang ke segala arah. Tetapi sebaliknya, 99% dari lokasi di mana kekuatan itu biasanya dilepaskan, sekarang disegel. Satu-satunya tempat bagi kekuatan untuk pergi, adalah tangan yang dibentuk oleh tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di dalam dirinya yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada. Sedangkan untuk kepalan tangan kanannya, pusaran hitam yang terbentuk di sekitarnya memancarkan aura yang bisa mengguncang langit dan bumi, aura yang tampaknya mustahil untuk mengerut atau menahan. Tampaknya begitu kuat sehingga jika menyerang, seluruh tubuh Bai Xiaochun akan terkena serangan balasan dari tinju kaisar yang tak berujung, dan dihancurkan. Di belakang Bai Xiaochun, sesosok bayangan muncul. Itu adalah seorang pria berjubah kekaisaran, dengan mahkota kekaisaran. Meskipun wajahnya tidak mungkin terlihat, ada sesuatu yang mendominasi tentang dirinya, seolah-olah kehendak kekaisarannya lebih unggul dari semua ciptaan. Segala sesuatu di sekitar Bai Xiaochun hancur dan berputar. Di kejauhan, Gong Xunyi, Susan, pangeran kedua Chen Manyao, dan semua orang semua kaget. Zhou Hong adalah yang paling dekat dengan Bai Xiaochun, dan segera setelah dia merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi, perasaan akan segera terjadi, krisis mematikan muncul dalam dirinya. Namun, sebelum Zhou Hong bisa melakukan apapun, Bai Xiaochun menyeringai, memandang Zhou Hong dan garis-garis cahaya hitamnya, dan melepaskan serangan kepalan. Kaisar bayangan di belakang Bai Xiaochun bergabung ke dalam tinjunya, menyebabkannya gemuruh dengan kehendak kekaisaran yang mendominasi. Warna-warna liar melintas di langit dan bumi, dan angin menjerit menendang. Seolah-olah raksasa-raksasa melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang tak terbatas bermunculan, dan pusaran hitam tumbuh dengan cepat dalam ukuran sampai sepenuhnya 30 meter. Ketika itu terjadi, itu menyedot semua warna di dunia, menjadi fokus dari semua perhatian, seolah-olah kepalan itu dan pusaran itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Saat serangan tinju meroket di udara, Zhou Hong menjerit memilukan. Mata dipenuhi dengan panik dan teror, dan jantung berdebar kencang, dia mengirim aliran cahaya hijau mengalir keluar dari dirinya untuk membentuk pedang panjang. Mencengkeram pedang dengan erat, dia mengayunkannya ke arah tinju yang masuk. 9 kata-kata selas. Tebasan pedangnya yang gila mengguncang langit dan bumi. Cahaya pedang hijau tumpah, merobek-robek udara, dan bergabung dengan aliran cahaya hitam, yang seperti hujan pedang yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Para saksi dari acara tersebut terguncang kaget pada adegan ganas yang bermain di depan mereka. Belum pernah ada di antara mereka yang melihat perkelahian seperti ini antara dua anggota dari generasi mereka sendiri. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Ketika lampu pedang hijau menghubungi pusaran hitam serangan kepalan tangan Bai Xiaochun, ledakan besar memenuhi area. Saat suara memekakan telinga keluar, lampu hijau pedang Zhou Hong hancur, dan aliran cahaya hitam menggeliat saat terhapus dari keberadaan. Semburan darah menyembur keluar dari mulut Zhou Hong saat hampir semua tulang di tubuhnya patah. Dagingnya langsung terkoyak menjadi tumpukan strip berdarah, dan jiwanya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka.
Segera dibuat pingsan, ia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali terpotong. Debut Kaisar tak berujung itu mengejutkan semua orang yang bisa mengamatinya. Selain itu, Bai Xiaochun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh dari serangan tinju, hanya sekitar 30%. Sadar betapa dahsyatnya itu, dia sebenarnya menahan diri karena takut membunuh Zhou Hong. Namun, bahkan 30% itu benar-benar dan sangat mencengangkan. Seperti yang digambarkan oleh deskripsi pukulan tinju, itu bisa mengguncang surga dan mengguncang bumi. Kekuatannya jauh melampaui genggaman penghancur tenggorokan dan bash mengguncang gunung. Itu adalah kekuatan yang mendominasi yang bisa mengguncang seseorang ke kedalaman jiwa mereka. Semua orang yang hadir merasa seperti mereka disambar petir surgawi, dan baru mulai terengah-engah setelah lama shock. Bahkan Gong Sun Yi dan pangeran kedua tertegun, dan secara tidak sadar mencoba menghitung bagaimana nasib mereka jika diserang. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan, bahwa hanya seseorang yang jauh lebih kuat dari Zhou Hong yang bisa melawan kehendak kekaisaran yang mendominasi. Tidak ada seorang pun di Necromancer Kettle yang bisa mengatasinya. Tak satu pun dari yang terpilih akan pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun memiliki teknik seperti ini. Itu adalah pukulan tinju yang sangat kuat sehingga bahkan tidak terlihat seperti sesuatu dari level Naschen Soul. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Zhou Hong telah pingsan, Bai Xiaochun melesat maju, meraih tubuh kedagingan dan jiwa yang baru lahir, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Para penonton yang terkejut semuanya siap untuk mulai mengejarnya, namun, bahkan sebelum mereka dapat mengambil satu langkah pun, sebuah suara angkuh terdengar di telinga mereka. Jangan memprovokasi saya, bodoh. Aku bisa menggunakan serangan kepalan yang sama 100 kali lebih banyak jika aku mau. Karena nada angkuh dan mendominasi, semua orang, tanpa kecuali, berhenti bergerak. Tidak ada satu orang pun yang berani mengejar. Bahkan Gong Sun Yi dibiarkan gemetar, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Di sana dia berdiri, sedikit terengah-engah, kakinya masih melayang di atas tanah saat dia menatap Bai Xiaochun melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, kebanggaan Gong Sun Yi telah mengalami pukulan besar. Lalu ada Termagan Susan, yang sama-sama terkejut ketika dia melihat Bai Xiaochun pergi. Ada pandangan di matanya yang jarang terlihat, pemujaan yang kuat. Mata pangeran kedua berkedip saat emosi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Adapun Chen Manyao, dia berdiri di sebelah pangeran kedua, campuran kecurigaan dan keheranan berbaur jauh di matanya. Namun, setelah sekian lama, orang-orang akhirnya mulai bereaksi. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menggunakan pukulan tinju seperti itu lebih dari beberapa kali. Betul, jika dia bisa, mengapa dia lari? Jika dia benar-benar tipe orang yang berusaha membalas dendam atas keluhan terkecil, lalu mengapa dia tidak mengambil keuntungan dari betapa terkejutnya kita dengan hanya menyerang kita? Sama sekali tidak mungkin dia bisa menggunakan pukulan tinju seperti itu lebih dari beberapa kali. Betul, jika dia bisa, mengapa dia lari? Jika dia benar-benar tipe orang yang berusaha membalas dendam atas keluhan terkecil, lalu mengapa dia tidak mengambil keuntungan dari betapa terkejutnya kita dengan hanya menyerang kita? Gong Sun Yi dan top lainnya yang dipilih tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengingat tingkat dan status mereka, mereka jelas melihat melalui tipu muslihat Bai Xiaochun. Namun, bahkan jika itu hanya gertakan, gambar-gambar dari apa yang baru saja terjadi membakar pikiran mereka, membuat mereka ketakutan. Sesaat berlalu. Akhirnya, Susan menarik napas dalam-dalam dan kemudian mulai mengejar. Berikutnya adalah pangeran kedua, dan kemudian Chen Manyao. Namun, tidak satu pun dari ketiganya tertarik untuk bertarung dengan Bai Xiaochun. Sebaliknya, mereka memiliki niat lain. Meskipun sebagian besar hadiah yang dipilih tidak bisa mengatakan itu, Gong Sun Yi bisa. Dia berdiri di sana dengan tenang untuk sesaat, matanya memerah ketika keinginannya untuk bertempur perlahan-lahan tumbuh. Aku tidak bisa membiarkan siapapun melampauiku. Pada saat ini, Bai Hao, Anda mendapatkan perhatian saya. Pada titik itu basis budidayanya melonjak dengan kekuatan saat ia menuju, bukan setelah Bai Xiaochun, tetapi menuju anggrek Raja Hantu. Disitulah akhirnya kamu akan berakhir, dan disitulah aku akan menunggu untuk bertarung denganmu. Tekad bersinar di mata Gong Sun Yi, serta keinginan untuk melakukan pertempuran. Semua orang bertukar pandang dengan canggung, dan mereka semua menyesal telah memprovokasi seseorang yang tidak manusiawi seperti ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa meramalkan apa yang baru saja terjadi, bahwa seseorang yang mereka semua anggap dapat dengan mudah mereka hancurkan akan benar-benar berubah menjadi binatang buas yang ganas dan berbahaya. Sial, aku tidak percaya Bai Hao ini begitu kuat. Jika dia menggunakan serangan kepalan tangan itu sejak awal, maka tentu saja kita tidak akan memprovokasi dia. Ya, tepat sekali. Jika dia telah menunjukkan kecakapan pertempuran yang spektakuler sejak awal, kita akan mencoba berteman dengan dia, bukan menyerangnya. Benar-benar tidak perlu membiarkan hal-hal mencapai titik ini. Semua orang menggerutu tentang situasi ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukan satu hal pun tentang itu.
Sebaliknya, mereka bersatu menjadi 3 kelompok dan tersebar ke arah yang berbeda. Tak satu pun dari mereka punya rencana untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Mereka pun tidak memiliki aspirasi untuk mendapatkan buah Raja Hantu. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Tidak masalah siapa yang berakhir dengan buah Raja Hantu, tujuan mereka saat ini adalah untuk keluar dari Necromancer Kettle secepat mungkin. Sementara itu, Bai Xiaochun melaju cepat melalui kabut, wajahnya pucat. Bahkan dia telah terkejut melihat tinju kaisar yang mati dalam aksi. Pada saat ini, kekuatan tubuh dagingnya sangat terkuras, dan darah tulang, otot, dan tendonnya terbakar dengan rasa sakit. Untungnya, dia hanya menggunakan 30% kekuatan serangan tinju, dan mampu mengandalkan kekuatan basis kultivasinya untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Kepalan kaisar yang tidak mati luar biasa. Jika saya menggunakannya dengan kekuatan penuh, maka bahkan dewa akan terguncang. Pemikiran tentang bagaimana berbagai hal telah terjadi membuatnya bersemangat. Dia mulai mengolah teknik hidup abadi yang abadi sejak dia masuk ke dunia kultivasi, dan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk itu selama bertahun-tahun. Setelah melihat serangan kepalan tangan yang spektakuler itu, ia memutuskan bahwa semuanya layak dilakukan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia mencapai strata ketiga dari tingkat tulang temperet, tulangnya terus-menerus memancarkan kehangatan yang menyenangkan ke dalam dirinya. Jelas, kemampuan defensif tubuh dagingnya sekarang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Selain itu, ia bisa pulih dari cedera lebih cepat. Ketika aku keluar sebelumnya, semua orang jelas ketakutan. Saya kira tidak ada alasan untuk begitu ketakutan sebelumnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun menyadari bahwa kemampuannya untuk menghancurkan semua orang di Necromancer Kettle berarti dia tidak perlu gugup sama sekali. Bahkan, dengan antisipasi besar dia menarik Zhou Hong yang tidak sadar dari tasnya. Setelah menempatkan jiwanya yang baru lahir kembali ke tubuhnya yang berdaging, dia mengeluarkan Eternal Parasol dan menikamnya ke dadanya. Rasa sakit itu menyebabkan mata Zhou Hong terbuka lebar. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Dia berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, kekuatan hidupnya mulai mengering, memicu jeritan kesakitan. Dalam sekejap mata, ia layu, kekuatan hidupnya diserap oleh Bai Xiaochun, yang menggunakannya untuk membantu memulihkan kekuatan tubuh kedagingannya. Adapun Zhou Hong, karena cedera serius dan rasa sakitnya, ia dengan cepat pingsan lagi. Bai Xiaochun menarik Eternal Parasol kembali, dan kemudian menatap Zhou Hong dengan marah. Tak berguna, bahkan Li Tiansheng tidak selemah ini. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu sedikit kekuatan hidup? Apakah Anda benar-benar pewaris? Kamu terlihat seperti perak, tapi kamu benar-benar lemah. Menggerutu dengan marah, dia memasukkan Zhou Hong kembali ke dalam tasnya dan kemudian maju terus melewati kabut. 1 hari berlalu, dan Bai Xiaochun terus mengguncang Kettle Necromancer. Dengan kehebatan pertempurannya yang luar biasa, Heaven Dawn Chainsaw-nya, dan kekuatan tubuh dagingnya yang luar biasa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di antara Wildlander yang dipilih. Dia seperti serigala lapar yang dilemparkan ke dalam sekawanan domba. Ya, mungkin dengan kata lain akan sedikit berlebihan, tapi tidak banyak. Awalnya, dia tidak menggambar potensi penuh dari Heaven Dawn Chainsaw-nya, tapi sekarang dia. Selain beberapa individu yang sudah setengah langkah dari tahap Chainsaw, para pakar kuat yang telah mendapatkan pencerahan langit dan bumi dan hampir dewa, beberapa orang mungkin bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Bahkan Zhou Hong, yang berada di lingkaran besar tahap Chainsaw, mendekati. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkan semua yang dipilih lainnya. Selain itu, Bai Xiaochun benar-benar yakin bahwa kekuatan Fist Kaisar yang tidak matinya sudah cukup untuk menyebabkan Deva mundur. Pada hari yang berlalu, Bai Xiaochun muncul di dalam Kettle Necromancer pada banyak kesempatan. Karena tidak ada orang yang sendirian, dan bahkan tidak ada kelompok dengan 5 orang, ia tidak punya pilihan selain menargetkan kelompok dengan puluhan orang di dalamnya. Dia benar-benar seperti serigala yang kelaparan, menguntit dengan marah. Ketika dia menyerang, dia akan mengambil beberapa orang dan kemudian melarikan diri sebelum ada yang bisa melakukan apapun. Karena itu, tidak ada yang bisa bertahan melawannya, dan semua orang menyelinap ke dalam ketakutan yang lebih dalam. Setelah sehari berlalu, ia telah menculik lebih dari 30 yang dipilih, yang berarti bahwa lebih dari 60% dari seluruh kelompok Wildland telah jatuh ke tangannya. Adapun kelompok terakhir sekitar 30, mereka gemetar ketakutan, terutama karena parasol aneh yang ia gunakan, yang memakan kekuatan hidup. Para penyintas kini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok pergi bersama Pangeran Kedua dan Chen Manyao untuk berkumpul kembali dengan Gong Sun Yi di dekat Ghost King Orchid. Kelompok lain menuju kembali ke arah yang mereka tahu adalah mulut Necromancer Kettle, dan pintu keluar. Jelas mereka mengakui kekalahan, dan tidak ingin bersaing dengan Bai Xiaochun. Mereka ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Selain 2 kelompok itu, ada 1 orang yang terus mencari Bai Xiaochun dalam kabut. Itu tidak lain adalah Putri Susan, Putri Roh Advent Raja. Sebuah cahaya aneh bisa terlihat berkedip di matanya saat dia berusaha melacak Bai Xiaochun.
Aku pasti akan menemukanmu pada akhirnya, Bai Hao. Kamu milikku. Setengah hari sebelumnya, dia bertemu dengannya, dan mereka mulai berkelahi. Namun, setelah hanya bertarung untuk waktu yang singkat, dia mengetuknya beberapa ratus meter dengan serangan tinju, lalu berbalik dan melarikan diri. Susan sama sekali tidak senang dengan hasil itu. Banyak kemenangan Bai Xiaochun atas begitu banyak yang dipilih membuatnya merasa sangat percaya diri dalam betapa pemberani dan gagalnya dia. Dia saat ini memiliki lebih dari 70 orang tawanan di tasnya memegang, semua dari mereka menyedot kekuatan hidup begitu kering bahwa mereka sedikit lebih dari kulit dan tulang. Dengan begitu banyak kekuatan hidup, tulang temperetnya sudah lama berlalu dari strata ketiga ke strata kelima. Kemampuan defensif dari tubuh kedagingannya sedemikian rupa sehingga kemampuan surgawi yang termasuk dalam tahap awal Naschen Soul masih akan sedikit terluka jika mereka memukulnya, tetapi tidak akan secara signifikan melukainya. Tidak akan lama sekarang sebelum aku mencapai strata ke-6. Pikirnya bersemangat saat dia melewati kabut. Setelah mencari di sana-sini selama beberapa jam, ia datang untuk menemukan bahwa yang terpilih telah dibagi menjadi 2 kelompok. Sungguh pengganggu, memaksaku untuk bekerja begitu keras. Sambil mendesah betapa mengesankannya dia melihat ke arah kelompok yang sudah mengaku kalah. Ah, terserahlah. Karena mereka telah mengakui kesalahan cara mereka, Lord Bai akan membiarkan mereka pergi sekarang. Namun, untuk semua orang yang menunggu oleh anggrek Raja Hantu, mereka tidak dapat menyalahkan Dewa Bai karena mengajari mereka pelajaran. Menjilati bibirnya, dia mulai terbang menuju anggrek Raja Hantu. Namun, bahkan ketika dia bergerak, seberkas cahaya muncul di belakangnya di kabut. Di dalamnya ada seorang wanita muda, yang setelah melihat Bai Xiaochun, tiba-tiba berteriak, "Kembali ke sini, Bai Hao." Begitu dia melihat sosok bayangan mendekat, kepercayaan diri Bai Xiaochun menghilang. Sambil mengerutkan kening, dia mempercepat dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan, bergerak ke arah yang berlawanan. Selama pertarungannya dengan Susan setengah hari sebelumnya, dia berada di posisi yang sangat buruk. Bukan karena dia sangat kuat, dia benar-benar memiliki kecakapan pertempuran yang sama dengan Zhou Hong. Namun, dia memiliki liontin batu giok yang diberikan kepadanya oleh ayahnya Spirit Advent King, yang memberinya perisai pertahanan yang tidak bisa ditembus Bai Xiaochun. Raja Sembilan Kata dan Raja Juara Perang belum memberikan barang magis khusus kepada Zhou Hong dan Gong Sun Yi, alasan mereka adalah bahwa mereka tidak percaya ada orang di Wildlands yang akan mencoba membunuh anak-anak mereka. Menimbang bahwa Zhou Hong dan Gong Sun Yi sama-sama pewaris yang akan menjadi raja di masa depan, memberi mereka harta pertahanan sebenarnya bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. Mereka ingin putra-putra mereka diasah di atas batu asa pertempuran. Tetapi Roh Advent King tidak berpikir sedemikian rupa. Dia telah memberikan liontin batu giok khusus kepada Susan, benda magis yang perisainya tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh dewa. Hanya serangan dari setengah dewa yang bisa menembusnya. Karena itu, Susan sepenuhnya dan benar-benar aman. Bahkan, dia hampir bisa dianggap selingkuh di Necromancer Kettle. Bahkan Bai Xiaochun dengan kecakapan pertempurannya yang tampaknya tak dapat dipadamkan akan bisa menyakitinya. Setelah bertengkar bolak-balik dengan dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menyakitinya. Marah dan agak tertekan, dia akhirnya mengirimnya terbang dengan serangan tinju, dan kemudian melarikan diri. Namun, dia sepertinya tidak mau menyerah, dan terus mengejarnya. Fakta bahwa dia terus berusaha untuk melawannya membuatnya merasa sangat sedih, dan pada saat yang sama, senang bahwa tidak semua orang seperti dia. Kalau tidak, Necromancer Kettle pasti tidak akan menyenangkan sama sekali. Bai Xiaochun dengan cepat membuat jarak yang cukup antara dirinya dan Susan, dan segera menghilang ke dalam kabut. Lebih jauh ke belakang, Susan berhenti di tempatnya dan menginjak kakinya dengan marah. "Aku akhirnya akan menangkapmu, Bai Hao. Kamu milikku." Tambang. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun menambah kecepatan. Fakta bahwa putri dari Spirit Advent City ini tampak mati untuk bertarung dengannya adalah sakit kepala yang besar. Bagaimana saya bisa melawan darah ini ketika dia memiliki liontin batu giok itu? Semakin dia memikirkannya, semakin menjengkelkan dia menemukan dirinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Khawatir bahwa dia masih mengikutinya, dia beringsut sedikit sebelum menuju ke arah anggrek Raja Hantu. Agak jauh dari lembah yang berisi anggrek Raja Hantu, Gong Sun Yi duduk di puncak bukit yang rendah, melakukan latihan pernapasan. Tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertarungan yang akan datang, yang ingin dia masuki. Dia masih benar-benar dan sangat yakin bahwa Bai Hao akan segera muncul. Tidak terlalu jauh adalah Pangeran Kedua dan Chen Manyao, dikelilingi oleh selusin dipilih dari berbagai klan bangsawan. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka karena semua yang terjadi di Necromancer Kettle. Tidak ada yang bahkan menganggap bahwa sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi. Pertama adalah mantra pembatasan ketuhanan yang baru lahir, yang membuat semua orang lengah, dan kemudian ada fakta bahwa Bai Hao ternyata sangat kuat. Kadang-kadang mungkin untuk melihat kelompok yang sudah menyerah, duduk di lokasi mereka dekat mulut ketel besar.
Banyak orang di kelompok dekat Ghost King Orchid juga berpikir untuk menyerah, tetapi tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka tahu Bai Xiaochun sangat kuat, beberapa dari mereka masih berharap ada kesempatan lagi. Setelah semua, pangeran kedua berada di lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen, dan mereka juga memiliki juara junior yang tak tertandingi Raja Gongsun Yi di pihak mereka. Plus, ada magang Grand Heaven Master Chen Manyao. Dengan ketiganya, mereka masih berharap bahwa mereka bisa mengalahkan Bai Hao. Banyak pikiran terlintas di benak para penunggu yang dipilih saat mereka menghitung apa yang bisa didapat dan hilang dengan mengambil sikap. Pada saat yang sama, mereka terus melihat sekeliling dengan waspada. Adapun pangeran kedua, matanya berkedip ketika ia merenungkan kereta pemikiran yang sangat berbeda dari kebanyakan yang lain. Dia tertarik oleh Bai Hao, setelah semua tampak jelas bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar dengan kejam meninggalkan Bai Hao di Necromancer Kettle. Mungkin aku bisa memenangkan Bai Hao ini ke sisiku. Meskipun, mengingat tingginya tingkat basis budidayanya, ia pasti harus memiliki aspirasi sendiri. Jika saya ingin memenangkan hatinya, saya harus memberinya alasan yang bagus untuk melakukannya. Di sampingnya duduklah Chen Manyao, alisnya berkerut saat dia memikirkan kembali apa yang dia lihat tentang Bai Hao. Pasti ada sesuatu tentang dirinya yang tampak akrab meskipun dia masih belum bisa menemukan petunjuk konkret untuk bekerja dengannya. Bahkan ketika semua orang duduk terbungkus pikiran mereka, Gongsun Yi tiba-tiba mendongak. Pangeran kedua dan Chen Manyao juga menoleh, dan hati semua orang tersentak saat mereka melihat ke arah yang sama. Di kejauhan, kabut bergejolak saat sosok melesat melalui mereka seperti panah mendesing. Dan sosok itu sedang menuju ke arah mereka. Rambutnya mengibas di sekelilingnya, dan pakaiannya mengepak karena angin. Matanya bersinar dengan cahaya terang, dan ia memancarkan udara yang mendominasi dan bangga. Bai Hao, dia di sini. Semua orang segera terguncang. Keinginan untuk melakukan pertempuran meledak di hati Gongsun Yi, tetapi dia menekannya untuk saat ini. Sambil tetap bersila, dia memejamkan mata dan kembali bermeditasi. Auranya saat ini tidak cukup stabil, dan dia ingin benar-benar tenang. Waktu untuk bertarung belum tiba, gumamnya. Dia ingin menunggu sampai semangat bertarungnya seperti arus deras. Bai Hao, kamu akan menjadi batu gerindra yang membuatku lebih tajam dari sebelumnya. Suasana kelompok oleh Raja Hantu Anggrek segera tumbuh sangat tertahan pada penampilan Bai Xiaochun. Mata pangeran kedua berkedip, dan dia mengambil langkah ke depan, berubah menjadi kabur dari bayangan saat dia menembak ke arah Bai Xiaochun. Itu segera membuat orang lain terpilih bersemangat, banyak dari mereka terbang untuk bergabung dengan pangeran kedua. Hanya Gongsun Yi dan Chen Manyao yang tidak bergerak. Tidak seperti Gongsun Yi, mata Chen Manyao bersinar terang saat dia menatap Bai Xiaochun, mencetak setiap gerakan dan tindakannya ke dalam benaknya. Juga memperhatikan dengan ama adalah sekelompok selusin yang berada di dekat mulut ketel Necromancer. Meskipun mereka sudah mengakui kekalahan, itu adalah tindakan yang paling memalukan, dan mereka semua bersemangat untuk melihat bagaimana keadaan akan terjadi. Semua orang memperhatikan dengan ama saat Bai Xiaochun dan pangeran kedua saling menembak dan kemudian bertabrakan. Pangeran kedua memanfaatkan kekuatan lingkaran besar dari tahap Naschen Soul, melakukan gerakan mantra dua tangan yang memanggil 7 sosok bayangan, masing-masing dari mereka sepenuhnya 300 meter. Setiap sosok bayangan mengenakan jubah kekaisaran, memiliki mahkota kekaisaran, dan memancarkan udara kuno. Sosok-sosok itu sepertinya mengunci seluruh area, menciptakan sesuatu seperti domain tempat pangeran kedua memancarkan aura seorang kaisar. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil energi seperti itu, yang meskipun bukan kekuatan dewa, sangat dekat dengannya, dan tampaknya benar-benar memancing reaksi dari semua langit dan bumi. Kemudian, gemuruh terdengar ketika naga emas muncul, yang melesat menderu di udara menuju Bai Xiaochun. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip pada pandangan mengejutkan dari kemampuan surgawi pangeran kedua. Itu benar-benar tampak sangat mirip dengan Fis Kaisar yang tidak mati miliknya, meskipun keduanya jelas berbeda pada dasarnya. Tinju Kaisar yang tak berujung memanfaatkan kekuatan tubuhnya sendiri dan kemudian memberkatinya dengan kekuatan ledakan. Sebaliknya, teknik pangeran kedua jelas menggambarkan kekuatan luar. Fakta bahwa pangeran kedua dapat memerintahkan aliran Qi yang menggerakkan energi langit dan bumi membuat Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang semua orang dari Kaisar Lengkungan di Willand akan sujud dan mempersembahkan ibadat kepada. Namun, yang paling mengejutkan dari semua adalah kenyataan bahwa salah satu dari 7 tokoh bayangan dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan yang menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat. Tanpa diduga, pangeran kedua jelas hanya bisa menggunakan kemampuan surgawi yang satu ini untuk melawan beberapa serangan tinju dari Bai Xiaochun. Kemampuan surgawi apa ini? Pikirnya, terkejut. Adapun semua orang yang sedang menonton, mereka mulai menjadi sangat bersemangat. Itu sihir Ark Emperor. Ini sihir rahasia klan kekaisaran. Sudah lama sejak aku melihat sihir rahasia klan kekaisaran. Pangeran kedua pasti pantas reputasinya. Setelah Pangeran Agung, dia di baris berikutnya untuk mendapatkan gelar kekaisaran. Suara gemuruh pertempuran yang memenuhi udara segera menenggelamkan suara kerumunan yang berceloteh.
Dia jauh lebih kuat dari Zhou Hong. Pikir Bai Xiaochun, murid-muridnya mengerut. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, di mana muncul roh 16 kali lipat meningkatkan tombak hitam. Ekspresi yang tidak sedap dipandang bisa terlihat di wajah pangeran kedua saat dia jatuh kembali. Dia sebenarnya tidak memiliki waktu semudah dia membuatnya terlihat. Yang mengejutkan, ia menemukan bahwa basis kultivasinya benar-benar ditekan, dan sulit untuk diputar. Kalau bukan karena fakta bahwa dia berada di lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen dan menggunakan sihir rahasia klan kekaisaran, dia pasti sudah terluka parah oleh pertempuran. Pada titik ini, dia tidak tahan lagi, dan batuk seteguk darah. Guncangan dan teror terlihat di matanya saat dia menyadari bahwa Bai Xiaochun bahkan tidak menggunakan kartu asnya, serangan kepalan itu. Bai Hao ini terlalu kuat. Bahkan sihir rahasia klan kekaisaran saya tidak cukup kuat untuk membuatnya terkendali. Dengan itu, ia melemparkan tangannya ke udara, menyebabkan cahaya kuning tumpah dari 7 sosok bayangan. Segera, seluruh area bersinar seolah-olah dengan emas, dan kemudian, 2 naga emas muncul, yang melesat menderu ke arah Bai Xiaochun. Penonton yang terpilih menyaksikan dengan mata berbinar saat pertarungan berlangsung. Dari tampilan, kedua lawan ini benar-benar cocok. Akhirnya, beberapa dari mereka bahkan terbang untuk bergabung dengan pertempuran. Tak lama, kemampuan surgawi dan teknik magis terbang di sana-sini, menyebabkan cahaya menyilaukan bersinar di mana-mana. Bahkan orang-orang yang berkumpul di dekat pintu keluar sekarang ragu-ragu. Setelah saling bertukar pandang, banyak dari mereka yang terbang keluar, menantang untuk mengubah pikiran mereka dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang telah muncul dengan sendirinya. Bai Xiaochun memperhatikan apa yang terjadi segera, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sadar bahwa pangeran kedua tidak lemah sama sekali, dan bahwa 7 arcanya sangat kuat, dia tiba-tiba menyingkirkan tombaknya, mengabaikan kemampuan surgawi yang masuk, dan meninju tangannya ke bawah ke tanah. Tanah itu bergetar, dan kemudian, Bai Xiaochun dengan lembut mengucapkan kata yang dilindungi oleh kekuatan topengnya. Water Swamp. Seluruh area dipenuhi dengan uap air, menciptakan sesuatu seperti rawa besar. Namun, kekuatan topeng Bai Xiaochun menyembunyikan fakta itu, dan memastikan bahwa semua orang tidak melihat apapun selain Bai Xiaochun, dan aura brutal yang terpancar darinya. Saat itulah Bai Xiaochun diam-diam mengucapkan kata lain. Kerajaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan murah istri. Sampai jumpa di part-part selanjutnya.